Om Swastiastu, perkenalkan nama saya I Gede Aditya Utama dengan NIM 2011031206 kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran pendidikan yang terdapat pada materi kedua. Pengertian teori atau aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Pertama, teori dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan hipotesis-hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-kebenaran melalui eksperimentasi dan observasi serta berfungsi menjelaskan pokok pembahasannya. Selanjutnya, aliran pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Bagi kalian yang tidak tahu, apa sih sebenarnya pendidikan klasik tersebut dan apa sih pendidikan modern tersebut? Mari kita simak di video berikut ini. Aliran pendidikan klasik. Dalam pendidikan, pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika, dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan berbagai cara. Dibawa oleh penjajah, melalui buku bacaan, dibawa oleh orang yang pergi belajar ke Eropa atau Amerika, dan sebagainya. Penyebaran tersebut menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan itu pada umumnya menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Aliran pendidikan klasik memiliki beberapa konsep, yaitu konsep pendidikan perennialisme dan konsep pendidikan esensialisme. Konsep pendidikan perennialisme dalam bentuk perennialisme ini lebih menekankan pada humanitas, pembentukan pribadi, dan sifat-sifat mental. Sedangkan kurikulum menurut para kaum perennialis harus menekankan pada pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains untuk menjadi terpelajar secara kultur, karena seni dan sains merupakan karya terbaik paling signifikan yang diciptakan manusia. Sedangkan konsep pendidikan esensialisme, dalam bentuk pendidikan esensialisme, pendidikan diarahkan untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja. Konsep ini diberorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Isi pengajaran lebih diarahkan kepada pembentukan keterampilan vokasional. Aliran pendidikan klasik dibagi menjadi 4, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Aliran nativisme merupakan istilah nativisme dari kata naci yang artinya adalah terlahir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer. Ia adalah filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai dengan 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidik tidak perlu. Aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filsuf Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teorinya dikenal dengan tabularis atau meja lilin, yang menyebabkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan kaum nativisme, karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Selanjutnya, aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia adalah filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Naturalisme berasal dari kata nature, artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Hampir senada dengan aliran nativisme, maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik,
Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidik yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidikan itu baik, maka akan menjadi baiklah ia. Akan tetapi jika pengaruh itu jelek, maka akan jelek pula hasilnya. Selanjutnya, aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Strauss. Ia seorang tokoh pendidik Jerman yang hidup tahun 1871 sampai dengan 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik, sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai dengan bagi perkembangannya bakat itu sendiri. Aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan modern lebih berfokus kepada siswa, di mana siswa dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki kreativitas yang baik dan proses belajar. Tidak hanya mendapat pengetahuan dari buku, siswa juga bisa mendapatkan pengetahuan dari internet. Aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan modern dibagi menjadi 5, yaitu aliran pendidikan progresivisme, aliran pendidikan esensialisme, aliran pendidikan rekonstruksionalisme, aliran pendidikan perennialisme, aliran pendidikan idealisme. Aliran pendidikan progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dengan otak dan hati untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan harusnya merupakan perkembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Aliran pendidikan esensialisme. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang tepat, membentuk unsur-unsur yang inti dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Aliran pendidikan rekonstruksionalisme. Tujuan pendidikan sekolah-sekolah rekonstruksionalis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diharapkan umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Aliran pendidikan perennialisme. Tujuan pendidikan diharapkan anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang bertujuan landasan perkembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan sebuah pikiran besar pada masa lampau, sebagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya. Telah banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dulu. Aliran pendidikan idealisme. Aliran pendidikan idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa menurut Cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa. Terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanya ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat digunakan sebagai alat yang mengukur
mengklarifikasi dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Tujuan dari PowerPoint ini dibuat untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang pendidikan klasik dan pendidikan modern. Semoga membantu. Om Santi Santi Santi.